Untuk saat ini saya merasa bahwasannya saya udah sombong dengan orang yang terdekat Ustadz, terutama pada orang tua saya Ustadz. Karena saya kecewa sama ibu saya Ustadz. Apa yang dilakukan ibu saya itu terlalu membela ke adik saya. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Saya 3 laki-laki dan adik saya terakhir cewek Ustadz. Tepatnya di bulan 6 saya pulang ke Sumatera Utara. Saya mempergoki adik saya Ustadz. Dia menghabiskan uang kurang lebih sampai 600 juta dan hutangnya di mana-mana Ustadz. Sampai ibu saya ngebela adik saya untuk ngebayar utang adik-adik saya Ustadz, tapi tidak tertutup semua. Semua gaji-gaji bapak saya dibawa kabur ibu saya. Hanya dikembalikan sekitar 20 juta ke bapak saya karena uangnya mau diputarkan lagi Ustadz. Di situ kami kumpul di rumah di Kabupaten Asahan, semua dari abang saya yang merantau di Balikpapan pulang ke Sumatera Utara juga. Kami diskusi karena ibu saya udah terlilit hutang juga karena menutupi hutang-hutang adik saya. Saya sebagai anak nggak mungkin membiarkan ibu saya malu Ustadz atas hutang tersebut. Jadi saya itu Ustaz membiayai utang-utang ibu saya, tetapi saya ada transfer beberapa puluh juta. Uang yang saya harusnya bayarkan kepada ibu saya malah ditransferkan ke adik saya Ustaz. Di situ saya kecewa berat Ustaz. Seharusnya utang itu sudah tertutupi Ustaz. Hingga terakhir kemarin di bulan 9 2025 saya memutuskan silaturahmi kepada seluruh keluarga saya Ustadz. Saya memblokir semua akses mau WhatsApp, Instagram agar mereka tidak mengetahui posisi saya Ustadz. Di bulan Ramadan kemarin saya masih bisa akses CCTV di rumah. Ayah saya dan ibu saya menanyakan kabar saya Ustadz. Mereka video call. Saya mendengar melalui CCTV di mana kabarnya Dodi. Apakah saya kan seorang pelaut Ustadz? Apakah dia berlayar seperti Ustadz? Dan saya setiap malam selalu rindu sama mereka Ustadz, tapi saya malu Ustadz atas kesombongan saya ini Ustadz. Mungkin cukup Ustadz, terima kasih. Terima kasih Ustadz. Baik, izin Mas Dodi. Mas Dodi, kalau video ini sampai kepada keluarga, Mas Dodi mau bilang apa sama ayah sama ibu? Silakan. Bu, dengan Bu, saya di Bali untuk bahasa Balinya itu kayak menenangkan diri dalam Buddha Ustaz. Ya, tapi hanya sementara. Saya udah naik ke gunung untuk menyembuhkan hati. Saya udah teriak di air terjun, di bawah air terjun juga Ustadz. Dan sampai kemarin terakhir di bulan 9 itu Ustadz, saya ada video call sama ibu saya. Saya memberikan pilihan Ustadz. Namanya anak ke ibu pasti ikatannya batin Ustadz. Tapi kalau kita anak ke anak ikatannya mungkin hanya keluarga dan satu dalam kandungan Ustadz. Saya memberikan pilihan kepada ibu saya. Lebih bagus ibu kehilangan 1 anak atau 3 anak. Tapi terakhirnya ibu saya masih ketahuan sama saya karena banyak informasi. Ibu saya masih transferin adik saya. Di situ saya bilang sama ibu saya, terakhir kalinya saya bilang, baik kalau ibu masih transferin ke adik, berarti ibu siap kehilangan saya. Saya nggak akan pulang-pulang lagi. Jangan tanyakan kabar saya lagi. Pokoknya saya mau menghilang aja Ustadz. Saya udah capek. Sampai saya pernah menjanjikan kepada ibu saya bahwasanya saya mau berangkatkan umroh di ulang tahunnya Ustadz. Di bulan 4 tanggal 15 2025. Saya mau berangkat umroh. Karena kekecewaan kemarin itu, uang itu saya buat untuk poya-poya Ustadz. Saya pergi ke klub malam mabuk-mabuk dan main perempuan Ustadz. Izin. Mas Dodi kangen rindu sama ibu ayah? Banget Ustadz. Mau bilang sesuatu apa sama ibu sama ayah? Silahkan. Bilang sesuatu ayah, bilang apa perasaan Mas Dodi? Bu, cuma kangen. Pengen kayak dulu, sering video call, sering
bercerita sama ibu, sering manja sama ibu. Sekarang saya sendirian, Bu. Dan saya menutupi kesedihan saya mungkin ya seperti mabuk-mabuk, Ustaz. Sorry, maaf, Ustaz. Menasehati yang paling berat itu adalah menasehati orang yang paling dekat dengan kita. Kadang lisan kita tumpul menasehati adik kita. Bahkan kadang kita ngerasa gak adil karena orang tua kita berpihak kepada adik kita. Maka bagaimana caranya? Yang pertama, siapkan hati bahwa yang namanya saudara, walaupun rahimnya dari rahim yang sama, orang tuanya sama, keluarganya sama, pertanyaannya, sifatnya sama atau beda? Karakternya sama atau beda? Rezekinya sama atau beda? Nasibnya sama atau beda? Maka ruang pertamanya adalah yakini kita pasti beda. Tapi walaupun beda, dia adik kita. Walaupun beda, kita berbuat baik sama orang tua kita, dan orang tua kita malah ngasih ke adik kita. Mohon maaf ya, apakah kebaikan yang kita berikan akan tertukar pahalanya? Tidak. Mas Dodi jangan ngerasa, kenapa harus ke adik semua? Kenapa? Nggak apa-apa. Kebaikan Mas Dodi tetap Allah catat kok. Tetap Allah lihat. Dan jangan pernah memahami balasan kebaikan itu hanya terbatas ketika di dunia. Enggak. Bukankah kita masih punya akhirat? Bukankah kita masih punya surga? Bukankah kita masih punya balasan dari Allah? Maka Mas Dodi, jangan pernah berpaling dari Allah setelah engkau pernah kecewa dengan manusia. Setelah ini, tadi AA bilang, belajar ya, nyiapin ruang di hati memaafkan orang tuamu. Karena mungkin ada pandangan yang tidak kamu pahami tentang bagaimana cara ayah ibu memahami kondisi ini. Kalaupun kesel sama sikapnya, bukan sama orangnya. Karena di darahmu ada darah orang tuamu. Di namamu masih bersandar kepada nama orang tuamu. Bahkan saya percaya di dalam doa orang tuamu masih ada namamu yang diucapkan setiap saat, setiap waktu. Kita kadang lupa loh, suksesnya kita sebagai anak. Hati-hati ya. Jangan-jangan bukan karena hebatnya usaha kita, bukan karena hebatnya ikhtiar kita. Boleh jadi suksesnya kita karena apa? Doanya orang tua kita. Maka kita boleh marah dengan sikapnya, tapi jangan marah dengan orangnya. Apalagi kalau kita membenci, mendendam kepadanya. Mas Dodi, pelan-pelan ya. Pelan-pelan maafin. Kalau sudah siap, minimal chat dulu sama ayah, sama ibu. Khawatirnya mereka kangennya luar biasa. Tahu nggak? Rasa sakit yang paling sakit saat kita ingin berbuat baik sama orang tua, tapi mereka sudah tiada. Bagi Ahilman, yang paling kehilangan bukan sosoknya, tapi yang paling kehilangan adalah doa-doanya. Maka yang masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Kalau nggak bisa membahagiakan, jangan melukai. Pertama, sama orang tua, berdamai dulu dengan segala keadaan. Nanti yang kedua, sama urusan adik. Kadang kita butuh lisan orang lain untuk menegurnya. Bahkan mohon maaf ya, kakak yang baik adalah dia yang berani mengingatkan adiknya ketika dia berbuat salah. Dan kalau butuh diberikan pelajaran, kasih pelajaran. Karena
love language-nya seseorang ketika mencintai seseorang itu kan beda-beda. Dan jika sudah keterlaluan, kadang mungkin Mas Dodi sebagai kakak juga perlu melakukan tindakan. Yang Mas Dodi selamatkan adalah hati ibu dan ayah, tapi sisi lain ini keluarga harus kita jaga. Setuju? Percayalah, harta yang paling indah adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Sama orang lain aja kita nggak boleh berantem, bertengkar, apalagi sama keluarga. Sepulang dari sini, belajar berdamai dengan semua keadaan. Termasuk izin ya, kalau ada adik kakak yang bertengkar, sesungguhnya yang paling sedih siapa? Orang tuanya. Adik kakak bertengkar, yang paling sedih siapa? Orang tuanya. Bahkan yang paling sedih, orang tuanya telah tiada. Kemudian orang tuanya masih punya harta warisan. Adik kakaknya bertengkar gara-gara warisan. Ada atau tidak? Siapa yang paling sedih? Orang tuanya. Maka pelan-pelan doa terus. Saya kasih doa agar hati lebih lapang untuk melewati ujian yang berat. Doa agar diberikan kelapangan saat hati menemukan kesempitan. Sekali, teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Lebih keras. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah untukku petunjuk, kebaikan, keberlimpahan, kecukupan untuk menerima segala yang Engkau berikan. Amin. Mas Dodi, coba diamalkan doa yang tadi. Sambil Mas Dodi menjalani hari-hari ke depan, percayalah ya, catat ini. Seberat apapun masalahmu hari ini, pasti akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan masalahmu sebelum ini. Dan ingat, jangan pernah merasa kita satu-satunya yang diuji dengan ujian itu. Karena pasti sebelum kita ada juga orang yang diuji dengan ujian seperti itu. Selama pernikahan 21 tahun, suami saya tidak pernah menemani saya di rumah. Saya setiap melahirkan selalu ditinggal oleh suami saya. Sebentar. Anak ibu kan 3. Iya. Oke. Ibu berarti waktu kan berarti sempat ketemu dulu sama suami Iya. ibu. Iya. Artinya kan nggak selama 21 tahun nggak ada, pasti ketemu Iya. ada. Iya. Oke. Saya sedang membayangkan gitu Bu, gimana? Iya. Terus Ustadz 3. Ustadz saja membayangkan rumit. Rumit. Apalagi Iya, rumit. Terus apalagi ngalaminnya Bu ya? apalagi saya yang menjalankannya. Saya setiap melahirkan anak pertama, suami saya ditangkap kepolisian karena narkoba. Saya memaafkan karena dia pilihan saya.
apapun yang dia lakukan, saya tetap memilih dia sebagai pendamping hidup saya. Setelah 1 tahun dia di penjara, dia berjanji akan berubah. Saya menanti kepulangannya dan kembali saya hamil anak kedua. Iya, oke. Baru saya paham sekarang, Bu, ya. Di kehamilan saya yang kedua dan saya melahirkan seorang anak perempuan, suami saya pun tertangkap kembali dengan melakukan kesalahan yang sama. Setiap suami saya bebas dari penjara, selalu membawa satu penyakit yang saya tidak tahu apa yang dia bawa dari lapas. Pulang, dia pasti mabuk-mabukan. Dia judi online dan dia gila perempuan, Ustadz. Saya sebagai istri selalu mengingat saya ingin mendapat surga dan memaafkan semua kesalahan suami saya. Tapi Ustadz tadi berkata orang yang menyakiti kita adalah orang yang terdekat. Setelah saya memaafkan, lahir anak saya yang ketiga. Karena apapun yang saya lakukan, saya berpikir saya lebih memilih hati anak-anak saya daripada hati saya. Lebih baik hati saya yang hancur. Setelah anak saya yang ketiga lahir, Ustadz, suami saya di penjara lagi, Ustadz. Suami saya di penjara lagi dengan menjalankan hukuman 6 tahun 6 bulan. Yang anak pertama saya yang dari kelas 4 SD sampai dia bebas kelas 1 SMA. Dan yang terakhir ditinggalkan 28 hari dia bebas, anak saya kelas 1 SD, Ustadz. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana hati ini, Ustadz. Saya tidak tahu saya tinggalkan atau teruskan. Suami saya baru bebas, Ustadz, 2 tahun yang lalu. Dan 1 tahun yang lalu dia tertangkap kembali yang keempat kali, Ustadz. 21 tahun, Ustadz, saya menahan untuk meninggalkan atau melanjutkan. Karena saya sudah tidak tahu caranya mau bagaimana. Semua ada di diri suami saya, Ustadz. Saya bukan mau membuka aib, tapi dari semua teman-teman yang ada di sini yang mengenal saya, mereka tahu pengorbanan saya untuk ketiga anak saya sendirian, Ustadz. Anak-anak saya dikucilkan dari sekolah. Dikatakan ayahnya seorang narapidana, Ustadz. Saya memindahkan anak laki-laki saya satu-satunya untuk pindah di setiap sekolah. Karena dia tidak terima ayahnya dikatakan narapidana. Suami saya terakhir tertangkap ini dia bersama 2 orang perempuan, Ustadz. Saya sudah tidak tahu hati ini bagaimana, Ustadz. Tapi saya tidak pernah mengajarkan kepada ketiga anak saya untuk membenci ayahnya. Karena dia ayahnya, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan dengan Ustadz, harus bagaimana hati ini, Ustadz, sekarang?
Karena apapun yang saya lakukan, suami saya tidak pernah mau berpisah dengan saya, Ustadz. Dia tidak pernah mau menceraikan saya, Ustadz, sampai detik ini. Terima kasih, Ustadz. Ini Ibu Da Costa cerminan istri yang sabarnya luar biasa. Insya Allah Ibu Da Costa dengan tanpa melebih-lebihkan, Ahilman teringat dengan apa yang pernah Nabi sampaikan. Siapa seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat menjaga diri bagi suaminya, dan mampu mempertahankan setiap kebaikannya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Tapi Ibu Da Costa, ini hati bukan benda mati. Betul? Ini hati bukan tempatmu menari. Ini hati bukan diciptakan untuk terus disakiti. Rasanya ingin menyampaikan, kadang kita bertahan itu boleh, tapi bertahan pada luka yang tak bisa disembuhkan, maka sebaiknya tidak kita hadirkan. Kalau ibu bertanya sama AA harus seperti apa, A? Izin ya. Kalau ibu bertahan karena anak, sekarang bagaimana anak bisa bahagia kalau ibunya tidak bahagia? Maka kadang ibu harus pelan-pelan melepas, walaupun mungkin masih belum dan sulit, tapi izin ya. Kadang kerasnya hati perlu kita hadirkan saat situasinya tak lagi mendukung kita. Sekarang kalau bertahan karena masih ada kebaikan bertumbuh, silahkan. Tapi kalau enggak, tentu berat. Tapi saya percaya setiap manusia itu pasti ingin berubah lebih baik. Setuju enggak? Maka nanti kalau suami ibu keluar lagi, empat. Jadi kalau nanti beliau keluar dari sana, saya izin ya, bukan membela, tapi kalau ada iktikat baik, dia mau berubah, sungguh-sungguh berubah, bertaubat, ingat, kadang yang saya pahami, orang itu kenapa balik lagi pada maksiat, karena lingkungannya yang membuat dia berbuat maksiat. Betul nggak? Satu kali ada seorang pemuda. Pemuda ini curhat sama gurunya. Wahai Syekh, bagaimana caranya agar aku tidak mabuk lagi? Kata gurunya, jauhi mabuk-mabukannya. Jangan mabuk lagi. Kata dia, sudah Syekh. Ternyata setelah dikasih tahu, apa kata gurunya? Kamu tinggalkan lingkunganmu karena selama ini yang membuat engkau masih mabuk karena teman-temanmu di sampingmu masih orang-orang yang mabuk. Jadi ibu kalau nanti ibu masih mau bertahan, jaga suami ibu dari lingkungan yang buruk. Kalau bisa mah dikunci di kamar bu, liar lah. Masukin di kamar, ibu maafkan dan siap-siap ibu. Siap-siap, ya gitulah pokoknya nama ya. Ingat ya, lihat ya, kalau masih ada kebaikan bertumbuh, dia mau tobat, mau memperbaiki diri, bertahan. Tapi kalau udah gak mau bertobat, udah gak benar, gak ada perubahan, ibu juga capek, ibu juga lelah, ya sudah. Kadang ibu harus pergi meninggalkan untuk bisa menemukan ruang kebahagiaan pada hati yang lain. Saya kasih doa, mau atau tidak? Doa saat kita dihadapkan dengan kebimbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku
di atas agamamu, tetapkan hatiku di jalan terbaik. Amin. Ibu yang kuat, salam buat anak-anak. Ibu Osta, nanti AA nitip buat anak-anak di rumah ya. Gimana ya hukumnya kalau anak perempuan kecewa sama bapaknya? Itu salah nggak Ustadz? Kalau boleh tahu, apa yang membuat Mbak kecewa sama ayah? Mungkin eh, nggak dapat perannya semenjak pisah. Itu benar-benar lost. Nggak ada komunikasi buat ngobrol pun nggak mau. Tapi kalau sama kakak itu mau. Tapi kalau sama saya nggak mau. Saya ibarat kayak tipu. Salah saya apa ya Ustadz kira-kira? Mungkin gimana harus nyikapinnya? Baik, sudah berapa lama Semenjak kelas 5 SD. selama itu nggak ada komunikasi atau ada usaha untuk coba memperbaiki hubungannya? Keinginan untuk memperbaiki biar deket sama orang tua lagi tuh pengen. Tapi beliau sendiri tuh gak pernah ngegubris dengan keberadaan saya. Untuk ngobrol pun dia gak mau. Kalau ada kesempatan dan ada yang ingin disampaikan sama ayah, kira-kira apa? Mau bilang apa sama? Bapak sehat-sehat di sana. Meskipun ada yang gak tahu kabar Bapak gimana. Tapi ada harap Bapak di sana baik-baik aja. Terus jadi Bapak yang baik buat adik. Bagaimana hukumnya jika ada seorang anak yang kecewa sama orang tua? Wabil khusus anak perempuan kecewa sama ayah. Jawabannya, kecewa itu hal yang wajar saat harapan tidak bertemu dengan kenyataan. Kecewa, marah, kesel, itu hal yang wajar. Tapi kita harus belajar melapangkan. Kecewa boleh, marah boleh, benci jangan. Kalaupun kita benci kelakuannya, jangan benci ayahnya. Karena bagaimanapun, dia ayah kita. Di tubuh kita ada darahnya yang mengalir. Di nama kita, bintinya masih bersandar kepadanya. Dan ingat ya, satu hal yang tak akan bisa kita rubah. Apa? Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Betul? Kita nggak bisa milih. Kita lahir dari keluarga yang mana? Nggak bisa. Jadi Mbak, kalaupun mau kecewa, wajar. Tapi pelan-pelan, sisakan ruang di hati untuk memaafkan sikap ayah yang pernah mengecewakan. Bagaimana caranya? Doakan. Maka tadi beliau bilang, Bapak sehat-sehat di sana, bagus. Yang kedua, kalau belum bisa ketemu, nggak apa-apa. Ingat ya, menjaga jarak dari orang yang pernah menyakiti itu bukan memutuskan silaturahmi. Tapi menjaga hati agar hati tak tersakiti berkali-kali. Memang butuh jeda, memang butuh waktu sampai kita paham. Sampai kapan kita bisa ketemu lagi. Jadi sekarang lewati saja semuanya. Kakak tumbuh dengan kebaikan. Tunjukin sama ayah.
tunjungin sama bapak. Walaupun mungkin kakak nggak mendapatkan kasih sayang seperti yang diinginkan. Tapi kakak bisa bertumbuh seperti ini dengan penuh kebaikan. Ingat ya, balas dendam terbaik bukan membalasnya. Tapi tumbuhlah menjadi orang yang makin baik. Tumbuhlah menjadi seseorang yang lebih baik. Sampai pada akhirnya kita bisa mengerti bahwa kebaikan itulah yang jadi jawaban dari kecewa yang pernah kita rasakan. Pelan-pelan, nanti kalau kakaknya lapang, punya keberanian, cari ayah, temui dia. Dan datang temui dia, bukan dengan kekesalannya, tapi datang temui dia dengan kebaikan yang kakak sudah punya. Sehingga kakak bukan meminta lagi sama dia, tapi memberi lagi sama dia. Dan itulah kebaikan yang sedang Allah siapkan. Tumbuh terus jadi perempuan yang hebat. Dan ini pelajaran untuk para ayah. Saya sangat concern urusan ayah. Apalagi ayah yang punya anak perempuan. Dan biasanya cinta pertama anak perempuan itu siapa? Ayahnya. Maka saat kita jadi ayah yang diamanahkan anak perempuan, belajar ya untuk bisa menjaganya dengan baik. Laki-laki itu porosnya ada 3 saja. Ke atas ibunya, ke samping istrinya, ke bawah anak perempuannya. Jadi para ayah laki-laki kalau mau sukses, jaga 3 hati perempuan. Ke atas, jaga hati ibumu. Ke samping, jaga hati istrimu. Dan ke bawah jika punya anak perempuan, jaga hati anak perempuan. Dialah permata dan intan berlian yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua para ayah jadi ayah yang baik. Dan perempuan pun kalau punya ayah, doakan ayah kita. Karena di antara doa yang mustajab adalah doa anak perempuan untuk ayahnya. Maka sampai Allah menjanjikan ya, kata Nabi, siapa seorang ayah yang punya 2 lebih anak perempuan, kemudian mendidiknya dengan baik, maka cukuplah surga terbaik yang Allah siapkan untuk dirinya. Mudah-mudahan Mbak bisa melapangkan pelan-pelan, walaupun berat. Yang di sana juga ayah beliau yang bertanya, semoga dilapangkan, semoga bisa ketemu di waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, dan dengan cara yang terbaik.